Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Floreta Daeng, SPDI MPD, mengajar pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SDN 1 Bakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan bahan video pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 di kelas 3 UPT SDN 1 Bakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan dengan materi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum berdoa, kita memang absen dulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Oh iya. Terus ada keterangan nggak? Ada keterangan nggak? Ada keterangan nggak, anak-anak? Enggak ya. Sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Rafa, ya dipimpin dulu sama Rafa. Kemarin kita habis belajar tentang kisah Nabi apa? Ismail. Bu Meme tanya, Nabi Ismail itu Nabi berapa? 8. Ya, seperti kita lihat di sini. Kita tengok kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya karena lama tidak memiliki anak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Anak yang soleh, hijrah ke Mekah. Di sini ketika hijrah ke Mekah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail, ya, di Mekah. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi kiblat manusia seluruh dunia di tempat Masjidil Haram sekarang berada. Sekarang mengingat yang namanya Ka'bah, Ka'bah itu identik dengan apa ya? Kalau kita melihat Ka'bah itu, kita berangkat kemana itu? Ke Mekah atau umroh atau naik haji. Umroh atau naik haji. Sekarang Bu Meme tanya, naik haji itu rukun Islam keberapa? Kelima. Rukun Islam ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Islam. Islam. Wajib bagi umat muslim, umat Islam yang namanya sholat. Sholat itu wajib. 17 rakaat. 17 4 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 jadi 17. Rukun Islam yang ketiga puasa di bulan suci Ramadan. Wajib nggak kita puasa? Wajib. Kalau kita sudah balik itu bukan muter ke kanan, muter ke kiri, bukan. Balik itu kalau Islam sudah yang namanya menstruasi, laki-laki sudah dikitan atau disunat, itu wajib. Bu, siapa yang nggak puasa boleh nggak boleh? Ada 2 yang boleh kalau kita nggak puasa. 1 orang gila, 2 orang non muslim. Jadi kamu pilih yang mana? Orang gila atau orang non muslim? Bu, kalau orang non muslim boleh nggak sholat, nggak puasa? Iya boleh, karena dia bukan orang Islam, bukan kewajiban. Bu, orang gila boleh nggak puasa? Namanya juga gila, nggak diwajibkan untuk puasa. Buat dirinya sendiri aja dia nggak paham, apalagi mau puasa. Dan yang keempat, membayar zakat. Bu, saya ini orang miskin, orang kaum duafa, saya nggak mampu. Boleh nggak Bu saya nggak zakat? Boleh. Bahkan kita diwajibkan memberi zakat kepada kaum duafa, anak yatim piatu, anak terlantar. Yang kita banyak-banyak harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, naik haji bila mampu. Naik haji ya kakak, bila mampu naik haji. Naik haji bila mampu. Terus ini yang disimpan dulu. Naik haji bila mampu. Di sini lihat. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada nggak di sini cita-cita pengen ke tanah suci? Ada. Siapa yang mau ke tanah suci? Aku. Ada yang saya ingin tamasya berkeliling-keliling kota. Itu kota. Itu kan kota. Saya ingin pergi kemana? Mekah. Saya ingin pergi ke Mekah, ingin melihat Ka'bah dan wukuf di Arafah sambil mengelilingi Ka'bah, sambil melempar jumrah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Ya, kalau laki-laki pakai baju ihram. Ihram itu tidak memakai apapun, tidak memakai kain yang dijahit. Jadi seperti handuk, ihram itu seperti handuk panjang, diikat, dibelit, diikat dari sini terus diselempangkan. Kenapa? Karena di sana benar-benar tidak ada yang memakai yang laki-laki, yang dijahit-jahit. Kalau kita mengelilingi Ka'bah itu bacanya apa sih? Tahu nggak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Kira-kira kalau dengar kayak gitu merinding nggak? Enggak. Ada merinding. Merinding itu bukan kalau ada setan atau menggigil saya merinding, enggak. Tetapi kalau kita mengingat nama-nama Allah, sholawatan, zikir, itu tiba-tiba kita kebayang gimana ya suatu saat kalau kita pergi ke tanah suci. Bu Meme dulu ada bercita-cita pengen ke tanah suci barengan keluarga, orang tua. Alhamdulillah tercapai cita-citanya. Jadi anak-anak itu bila perlu ya setiap tahun pas pergantian tahun nggak perlu ganti di trompet, percon, bakar-bakar,
orang Yahudi untuk memanggil kaumnya, untuk memanggil warganya, orang Yahudi. Dia menghidupkan api. Orang Nasrani memanggil kaumnya untuk beribadah, dia membunyikan lonceng, teng, 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 atau membuat letupan. Dan orang Islam untuk memanggil umatnya pakai azan. Tapi umat Islam pas waktu tahun baru, kaum Nasrani, kaum Yahudi dipakai. Caranya apa? Hidupkan kembang api, ada apinya kan? Iya. Trompet ditiup, Yang paling banyak siapa? Umat Islam. Kenapa umat Islam mengikuti ajaran yang bukan ajaran umat Islam? Sekarang mau tanya, Nabi Ismail itu nabi berapa? 8. Hafal 25 nabi? Coba Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Harun, Yusuf, Musa, Daud, Zulkifli. Berapa? Kan kemarin kayaknya suruh menghafal 25 nabi. Sekarang aku bertanya, siapa yang hafal nabi 1 sampai 10? Maju ke depan, nanti Bu Meme kasih nilai. Siapa yang berani maju ke depan? 1 sampai 10 dulu, nama-nama nabi. Maju ke depan. Ayo, maju ke depan, nanti Bu Meme kasih nilai, tambahan nilai. Hari ini hari Jumat, jadi setelah olahraga kita pakai baju muslim dan memperingati hari Isra Mi'raj, ya. Memperingati hari Isra Mi'raj, jadi kita pakai baju muslim. Ayo Pak. Udah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi. Ditinggal di tempat yang gersang, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah akan menyuruhmu melakukan ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kita. Kamu tahu nggak? Di Mekah, Madinah sana dulu, ya, di padang pasir. Kamu mau nggak? Contoh aja, Bu Meme contohin. Lagi pasir, pasir. Kamu tahu kan pasir di depan sana? Pasir itu kalau siang bolong, kamu main di atas pasir tanpa sendal, tanpa sepatu, tanpa apapun, kamu main aja di pasir itu. Gimana suasananya? Panas. Gimana suasananya? Panas. Terus kamu di sana itu bayangin suasananya amat sangat panas. Tapi atas kehendak Allah, atas karunia Allah, panas itu tidak terasa panas. Sedih nggak kalau dia Hajar ini adalah istri dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah gunung pasir yang panas gersang, tiada teman satupun, ya, nggak ada teman satupun, tetangga manapun. Dia hidup, bisa hidup nggak? Bisa, atas kehendak Allah. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kita. Kalau kita sebagai manusia harus yakin. Yakin itu apa? Percaya. Percaya nggak? Kalau Allah itu Maha Pemberi, Maha Pengasih. Kun fayakun. Kun fayakun artinya apa? Jika terjadi maka terjadilah. Nggak mungkin
kayaknya ya. Si siapa nama Mas? Rafa itu bisa kurus Bu. Oh, kata siapa? Atas izin Allah, Rafa olahraga, semangat, jogging, makan yang teratur, pola hidup sehat, olahraga. Ternyata dia langsing, nggak langsing. Atas kehendak Allah. Nggak mungkin Bu, yang namanya Hanafi itu alias Nafi itu bisa ranking 1. Dia loh males, nulis gak pernah di tapi atas kehendak Allah, Nabi diberi hidayah sama Allah buat semangat belajar, rajin belajar, dia dapat ranking 1. Tidak ada di dunia ini tidak mungkin atas izin Allah. Dan setiap nabi memiliki yang mendapatkan karunia atau hidayah dari Allah. Terus Bu Pemet tanya, kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan hidayahnya dari Allah itu apa sih? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kalau Nabi Nuh itu, Nabi Nuh apa Nabi Nuh? Nabi Nuh apa ya? Buat kapal besar. Terus Nabi yang bisa berbicara dengan hewan apa? Sulaiman. Nabi yang berada di zaman hambanya atau kaumnya yang lesbi, homo. Nabi apa itu? Nabi Lut. Nabi Lut dulu pada zaman Nabi Lut, ya Randy ya. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Homo laki-laki, yang perempuan lesbi, pacaran di mana-mana, boleh bergonta-ganti, mabuk dan lain sebagainya. Maka diturunkan pada zaman itu, pada zaman Nabi Lut. Dan akhir zaman sekarang sudah ada seorang perempuan mau jadi kayak laki-laki, pakai celana levis, ngerokok, rambut pendek, terus seperti layaknya seorang laki-laki. Laki-laki pengen jadi perempuan kayak Panci, pengen saya ini cantik loh Bu, saya itu ya gitu lah. Seharusnya laki-laki kalau ditanya, misal ya, Raka dari mana? Dari sana Bu. Kalau ditanya Raka dari sana, dari sana, jangan. Jangan ya. Ya. Kalau seorang laki-laki harus siap enggak? Ready dari mana? Siap Bu, dari sana. Kalau ditanya ready dari mana? Dari sana. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham yang sudah dijelaskan? Ya, kita lanjut lagi materinya. Munculnya air Zam-Zam diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu pun memenuhi keperluannya sehari-hari. Bu Pemet tanya lagi di kelas ini, siapa yang sudah pernah minum air Zam-Zam? Tuh, sudah semua? Air Zam-Zam loh, sudah? Alhamdulillah. Contoh ini air Zam-Zam. Contoh air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini biasanya dikasih sama orang tua kalian atau dari saudara atau dari keluarga, tetangga, sanak famili, mbah buyut segala macam lah yang pergi dari haji atau umroh. Misalkan ini air Zam-Zam. Sebelum meminum air Zam-Zam biasanya kan dapat satu paket ya, ada kacang, ada kismis, ada kurma, ada air Zam-Zam, ada tasbih biasanya ya. Nah, sebelum meminum atau memakan oleh-oleh dari tanah suci, biasakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat dan karunia Engkau berikan kepadaku. Semoga aku bisa pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji atau umroh. Amin. Minum gluduk-gluduk. Air Zam-Zam itu kata orang biasa aja, nggak ada rasa. Ya benar, nggak ada rasa tapi adem. Terus kalau langsung kamu minumnya di Mekah, Madinah, itu lain rasanya. Kok bisa lain? Bisa,
luar biasa kan diwajibkan pakai masker ya. Begitu buka masker sebentar aja 5 menit ini lubang hidung ini bulu-bulunya ini kering. Kamu tahu nggak kayak kita yang di kipas angin kelamaan lama-lama kering. Itu panas luar biasa. Pas naik ke Gunung Uhud, Jabal Nur, masya Allah panasnya luar biasa. Tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, kalau kita di sana jangan ngomong ya Allah panas banget, jangan. Alhamdulillah adem di sana apa yang kita ucapkan terkabulkan. Di sana kan orang tua Bu Meme itu ya, bapak Bu Meme di sana habis dia kan sholatnya terpisah ya, kamarnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bu Meme sama ibu Bu Meme, orang tua Bu Meme, bapak Bu Meme itu nggak bawa HP. Bu Meme ngomong kayak gini, ya Allah di depan Masjidil Haram saya pengen ketemu sama bapak saya. Kebetulan bapak saya ini nggak bawa HP, jadi nggak bisa berkomunikasi. Ya nggak, Bu Meme itu dalam hati aja, Bismillahirrahmanirrahim, semoga ketemu sama papa. Nggak lama aku cukup mama lihat itu ada papa, itu ada bapak, ketemu Bu Meme. Padahal ribuan orang di sana. Terus Bu Meme nggak sengaja pernah dikasih namanya jeruk. Waktu di sana kan sarapan, suruh milih jeruk. Bu Meme ngambil jeruk yang gede. Asemnya, ya kata Bu Meme. Seharusnya apa yang kita lihat harus kita balikkan. Terus Bu Meme dikasih lagi jeruk sama teman-teman lagi, asem terus. Langsung Bu Meme istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosaku, saya salah berucap. Jadi Bu Meme dikasih jeruk, kamu tahu nggak? Lemon sama jeruk beda ya? Beda. Lemon itu kayak yang jeruk nipis. Pas Bu Meme dikasih, coba deh kamu dapet mengucapkan astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah, kamu cobain ya lemon ini. Dibelah sama temen Bu Meme, dicobain tuh lemon. Seharusnya lemon itu dipencet, diperes di makanan apa ya waktu itu ya, kayak stick kayak gitu kan, seret gitu. Ini Bu Meme minum, manis. Di mana-mana kalau lemon itu kecut luar biasa. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, lemon ini manis ya Allah, semanis madu. Terus manis. Ucapan itu adalah doa. Manis. Jadi air zam-zam di sana tergantung niat kamu. Suasana panas kamu, ya Allah gerah banget. Semoga aja ya ada yang ngasih air zam-zam. Begitu Bu Meme mau naik ke Gunung Uhud tuh, rame-rame bareng rombongan. Mereka nggak bisa ngomong, ibu-ibu bukan, haja halal, sini. Ini loh air zam-zam. Dikasih air zam-zam. Kalau niat kamu cuma mau ngilangin dahaga, dingin di dada. Tapi kalau kamu Bismillahirrahmanirrahim, semoga air zam-zam ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya, bisa membuat saya sehat, bisa membuat saya pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Lain rasanya. Itu kehebatan dari air zam-zam. Habis nggak? Enggak. Ini pada muncul air zam-zam. Terus malaikat Jibril keluarkan mata air zam-zam sampai sekarang. Kalau di sini air zam-zam harganya yang 5 liter tuh, kamu tahu? Di Lampung sampai 500.000. 1 liternya 100 ribuan. Di Mekah sana, di Madinah Bu Meme kan, karena Bu Meme itu alergi jadi gatal kan. Air zam-zam itu Bu Meme ngambil 1 botol, sholat lagi zuhur ngambil lagi 2 botol, 3 botol, sampai di hotel Bu Meme mandiin itu Bismillahirrahmanirrahim supaya menghilangkan gatal-gatal dan sakit-sakit badan, sembuh atas izin Allah. Bu Meme sebut melalui air zam-zam. Kalau di sini kan eman-eman air zam-zam buat mandi, kalau di sana melimpah ruah. Melimpah banyak. Bu Meme doakan semoga anak-anak ini panjang umur, murah rezeki, bisa pergi ke tanah suci. Amin. Ya. Air zam-zam sampai sekarang nggak habis-habis. Alhamdulillah air zam-zam itu nggak habis-habis. Tapi ada nggak yang berubah di kota Madinah? Ada nggak yang berubah di kota Mekah? Lanjut. Sampai di sini ceritanya. Kita lanjut lagi. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih
sana apa pendapatmu? Dijawabnya nih sama anaknya. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bu Meme tanya lagi lah. Kalian pernah tidur kan? Tidur itu pernah mimpi nggak? Sampai ngeces kan? Ya. Pernah nggak kalian ya? Kalau Bu Meme sih pernah. Kalau baru mau tidur, tiba-tiba mimpi kayak jatuh atau nggak masuk tidur, nek bangun. Itu kalau Bu Meme loh. Pernah nggak kayak gitu? Atau mimpi jatuh dari pohon atau dari motor atau Aku jatuh. kaget kalau kata orang Jawa teratakan. Langsung kayak gitu kan? Pernah nggak? Pernah nggak mimpi kayak dikejar-kejar hantu, mimpi dikejar gelap, mimpi dikejar-kejar hewan? Pernah nggak? Ingat, sebelum tidur kita wajib berdoa. Perlu kita ambil wudhu dulu, buang air kecil kalau mau ngising-ngising dulu, gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, ambil wudhu. Itu gunanya apa? Supaya kita tidak diganggu oleh setan. Kalau mimpi yang buruk-buruk itu diganggu oleh setan. Kalau mimpi yang indah hanya datangnya dari Allah. Terus, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Menyembelih apa nak? Anaknya. Pernah kan kejadian tuh di TV? Saya mimpi Pak, mimpi apa? Saya mimpi disuruh nyembelih anak saya. Itu sebenarnya anaknya lagi tidur, dibacok, mati, masuk penjara dia. Kata dia alasannya mimpi, dibisikkan. Yaitu kalau manusia biasa dibisikin setan. Kalau zaman Nabi beda lagi. Zaman Nabi emang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kira-kira anaknya itu mentaati nggak perintah Allah? Anak Nabi Ibrahim mentaati nggak yang namanya Ismail? Mentaati. Apa jawabnya di sini? Kerjakanlah yang diperintah Allah. Sekarang berkomentarnya, seandainya kamu jadi Nabi Ismail, Aska, kamu ya, saya bermimpi, saya disuruh nyembelih kamu. Enak aja, mati dong. Pasti kayak gitu jawabnya. Kalau sekarang, Rosi, misalkan bapak yang bermimpi, Rosi, Bu, bapaknya Rosi ngomong, tadi malam bengi-bengi mau aku mimpi sakjane dikongkon nyembelih si Rosi piye jan. Pasti kayak gitu kan? Celukan Rosi, panggil Rosi. Begitu dipanggil Rosi, bapak ini mimpi. Mimpi apa Pak? Mimpi kalau kamu tuh saya disuruh nyembelih kamu. Kayak gimana? Yoga ya Pak model. Pasti kayak gitu. Ya? Ya. Iya Pak. Ya. Tapi beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail anak kesayangan silakan. Silakan nggak apa-apa. Tetapi tiba-tiba di balik ini pas mau sembelih tergantilah dengan hewan apa namanya? Kambing. Paham sampai di sini? Sekarang boleh dicatat dulu yang ini. Ya, silakan dicatat. Bawa bukunya masing-masing. Terus, kalau sapi berapa orang sapi? Dua. Berapa? Banyaknya. Satu. Dua. No. 5. No. Dua. Kami tanya lagi, hewan apa yang bisa dipakai buat kurban?
sini kamu kerjakan ada keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Halaman 150 yang pilihan ganda 1 sampai 10 dan yang B 1 sampai 15 dikerjakan sampai rumah minggu depan dikoreksi bareng. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kok pada lemes-lemes benar sih? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bukunya dibereskan, disiapkan, kita berdoa pula. Siapkan berdoa Randy. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Sekarang